Sugeng Enjang Bu Tari, gimana kabarnya hari ini? Wilujeng enjing, Bu Yunita, alhamdulillah sehat, baik. Senang sekali. Ya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini, juga sehat? Alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Jadi Bu Tari, kalau tidak salah Bu Tari kan akan mengambil jadwal supervisi untuk minggu depan, ya? Di kelas apa nih kalau boleh tahu? Di kelas 7. Kira-kira materi yang akan diberikan nanti apa? Materi yang akan saya berikan itu tentang menghargai budaya lokal. Menghargai budaya lokal, tampaknya sangat menarik ini. Nah, Pri, untuk tujuan pembicaraan kita kali ini itu untuk mengetahui sejauh mana Bu Tari sudah merancang pelaksanaan pembelajaran untuk minggu depan, gitu. Kira-kira Bu Tari siap? Insya Allah siap, Bu Yunita. Jadi kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu Tari ambil nanti apa? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang saya ambil berkaitan dengan menghargai budaya lokal. Tentu saja yang pertama, anak-anak itu bisa menjelaskan macam-macam budaya lokal yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, itu anak-anak bisa menghargai budaya yang ada di sekitar kita, dan tentu saja setelah mereka bisa menghargai, mereka bisa ikut berpartisipasi dalam melestarikan budaya lokal yang ada di sekitar. Menghargai bermacam-macam budaya lokal dan akhirnya nanti bisa menghargai atau melestarikan. Gila. Terus nanti untuk area pengembangannya sendiri apa nih? Yang pertama, sesuai dengan kurikulum Merdeka yang saya akan melakukan pembelajaran yang tentu saja berpihak kepada murid, di mana saya akan memberikan porsi yang lebih besar kepada mereka untuk mengeksplor pengetahuan mereka sendiri dengan melakukan diskusi dengan kelompok Jadi area pengembangannya adalah untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian untuk satu lagi, selain melakukan pembelajaran murid, saya juga akan mengembangkan diferensiasi produknya. Jadi nanti saya di situ akan memberikan semacam tugas kepada mereka, kemudian mereka bisa menyelesaikannya dengan bentuk yang mereka kuasai, mereka inginkan. Contohnya bisa menggunakan infografis, kemudian mereka bisa membuat dengan video, dengan puisi bahkan, atau mungkin mereka bisa menceritakan secara lisan. Seperti itu. Menarik sekali sepertinya. Nah, terus kira-kira nanti agar anak bisa melaksanakan diferensiasi produk itu sendiri, strategi apa yang akan Bu Tari pakai nanti? Yang pertama itu nanti saya akan mengaitkan dengan pembelajaran dengan novel lain. Misalnya di pembelajaran TIK, di sana mereka sudah belajar tentang Canva, kemudian mereka sudah belajar membuat video lah. Itu nanti akan saya kaitkan pengetahuan mereka dengan pengetahuan yang sekarang, kemudian nanti mereka bisa membuat produk sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Kolaborasi antar maupun jadi saling memberdayakan. Jadi tidak hanya digunakan di satu maupun juga, tapi bisa digunakan di lain maupun. Terus kemudian dari rancangan yang sudah Bu Tari buat dengan sedemikian rupa ini, nanti kira-kira untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran ini dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira keberhasilannya Bu Tari berapa nanti? Ada di angka berapa? Saya optimis di angka 8. Senang sekali. Otomatis kalau di angka 8 itu masih ada sedikit hambatan gitu, Bu? Iya. Kira-kira hambatannya apa gitu? Hambatannya ada beberapa anak yang mungkin kurang menguasai teknologi seperti itu. Kemudian ketika misalnya nanti ada anak yang kurang menguasai, kan tidak semuanya anak itu mahir di satu bidang. Kita ketahui bersama ketika misalnya kita mengajar di mapel kita saja ada anak yang di bawah, kemudian pengetahuannya menengah, bahkan ada yang melejit seperti itu. Nanti saya ada solusinya. Solusinya seperti ini. Itu kan kerjanya kelompok. Jadi dalam kelompok itu kan ada anak yang sudah bisa ahli seperti itu, dan nanti solusinya anak yang ahli tersebut nanti memberikan pengetahuannya, membagikan pengetahuannya kepada anak-anak yang bisa. Tampaknya sudah matang sekali perencanaan minggu depan. Insya Allah. Dari pembicaraan kali ini berarti saya kalau tidak salah menyimpulkan dari area yang akan dikembangkan adalah
pembelajaran yang berpihak pada murid nggih. Yang pertama, Terus yang kedua yaitu diferensiasi nggih, dengan berbagai macam produk yang akan dihasilkan dengan solusi tadi yaitu mengaitkan antar mapel seperti itu nggih. Nah, kira-kira dengan percakapan kita seperti ini ada manfaatnya betul Bu? Sangat ada manfaatnya. Dengan percakapan seperti ini, kemudian saya tahu, kemudian saya berpikir solusi yang akan saya terapkan ketika misalnya nanti di pembelajaran yang saya lakukan itu terdapat permasalahan-permasalahan yang mungkin seperti itu. Mantap sekali. Kalau misalnya nanti minggu depan saya ikut bersama dengan pembelajarannya Bu Tari, kira-kira apakah Bu Tari bersedia? Sangat bersedia, monggo silahkan Bu Yunita. Terima kasih Bu Tari atas kehadiran Anda hari ini dan untuk izinnya untuk membersamai kegiatan untuk minggu depan. Matur nuwun. Sami-sami Bu Yunita. Biar gak punah ya, jadi kita semua sepakat di sini bahwa budaya lokal yang ada di sekitar kita itu menarik untuk dipelajari. Nah, tujuannya apa toh, Cak? Kita kok belajar tentang budaya lokal? Tujuannya adalah, nah sekarang kita lihat, kalian bisa menjelaskan macam-macam budaya lokal. Mau ketawa aja kok putusin kamu. Satunya terhadap lingkungan lokal yang ada di Salatiga. Melestarikan ya. Salatiga itu kota, tetapi tidak begitu panas. Oleh karena itu kita wajib bersyukur tinggal di kota Salatiga. Oke, nah setelah kita belajar tentang lingkungan lokal, sekarang kita akan belajar tentang menghargai budaya lokal. Nah, sekarang kita tanya, kira-kira apa yang membuat menghargai budaya lokal itu menarik untuk dipelajari? Budaya lokal itu menarik untuk dipelajari, kenapa tuh? Supaya tidak hilang. Supaya tidak hilang. Siapa yang mau jawab? Martin. Oh ya. Kita sudah belajar tentang flora dan fauna yang ada di Salatiga. Kemudian kita sudah belajar tentang lingkungan. Ada tradisional di tempat adalah permainan tradisional. Sekarang kita lihat satu persatu. Belajar bermain tradisional. Saya itu sudah online. Temannya sudah hilang. Iya, temannya sudah hilang. Apa kamu bermain apa nih? Ketengan, gobak satu pernah? Singkongan, gua putarin dia sudah semua. Bawa
Tradisi apa kuwi? Sebentar toh, sangat apa no? Yang terdapat di sekitar kalian. Berarti budaya lokal tadi kan ada empat, ada situs lokal, ada tradisi lokal, ada semua mau apa? Kesenian tradisional dan permainan tradisional. Ya. Nah di sini Butari telah merancang. Ini kelompok satu ini berarti kelompok di ini. Kelompok yang boleh Satria, tak ada kelompok satu. Kelompok yang boleh Natania, kelompok dua. Kelompok yang boleh Demas, kelompok tiga. Kelompok yang Aishwara, kelompok empat. Nah untuk kelompok satu itu berarti situs. Sampai bisa milih candi, bisa milih apa namanya? Prasasti, bisa milih gedung pakuan supaya bukan tulis buat spesial. Saya nomor loro sing tak jelaskan apa sih? Tradisi, berarti tradisi. Iso milih nyadran, iso milih samaran, iso milih yasina, iso milih padusan, seperti padusan. Biasanya kalau boleh bukan harus masuk-masuk itu pola pernawe rame banget. Soalnya besok-besok bukan sampai ya. Kemudian kelompok tiga kelompoknya Demas adalah tentang kesenian tradisional, istilah dance dan seterusnya. Kelompok terakhir Aishwara berarti permainan. Kalian bisa membuat sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan keinginan kalian. Ya, bisa infografis, bisa video, atau kalian mau bercerita langsung di depan juga boleh. Ya, Butari beri waktu kurang lebih 15 menit bisa. Ayo sekarang HP-nya dikeluarkan. Terus yang lainnya lagi kita kan pada satu kelompok satu saja. Satu kelompok satu saja tentang kesenian. Ini sebagai misalnya. Terus ini dikasih tugas pembahasan. Ini Bu. Sakti. Mana ngene HP-ne Sakti. Wis berarti enggak pernah Sakti rumah terus ana sumber informasi itu kan dari copy paste bisa. Jadi omahku tekan ra iki. Tanya apa saja. Ya, terus nanti ketika sudah presentasi kan ditawarkan ke teman-teman siapa yang mau bertanya teko ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan permainan engklek.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Tari? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan insya Allah tetap penuh semangat. Senang sekali mendengarnya. Ya, Bu Tari, beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi yang dimana di dalam percakapan pra-observasi di situ Bu Tari menyampaikan 2 tujuan, yaitu diantaranya mengetahui berbagai macam budaya lokal, kemudian melestarikan budaya lokal itu sendiri. Dan di dalam percakapan itu sendiri Bu Tari akan mengembangkan beberapa hal, diantaranya yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak dan juga melakukan pengembangan pada pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, di situ strategi yang akan Bu Tari laksanakan yaitu dengan menggunakan kolaborasi antar mapel, yaitu pemberdayaan dari materi yang sudah diajarkan di mapel TIK untuk bisa diterapkan pada produk yang akan dikerjakan anak-anak, yaitu produknya dalam bentuk video ataupun infografis. Terus kemudian di bagian berikutnya yaitu di bagian observasi, saya sudah membersamai kegiatan Bu Tari. Di situ saya lihat performa Bu Tari yang sangat energik. Nah, dengan performa yang energik itu dapat menarik minat siswa untuk belajar. Terus kemudian di situ juga Bu Tari terlihat komunikasi yang hangat dengan anak-anak. Jadi anak-anak tidak merasa canggung dalam pembelajaran. Kemudian di situ juga Bu Tari sudah menerapkan PSE dalam pembelajaran, diantaranya dengan mengawali pembelajaran dengan yel-yel, kemudian dengan menanyakan kabar anak dan meminta atau mengembangkan anak untuk menunjukkan rasa pedulinya dengan mendoakan temannya yang tidak masuk saat itu. Nah, terus kemudian di bagian pembelajarannya sendiri, saya juga sudah mengamati bahwa tayangan yang Bu Tari berikan untuk anak itu juga sangat jelas sekali dengan pertanyaan-pertanyaan tematik, sehingga di situ terlihat sekali bahwa siswa memang benar-benar memanfaatkan waktunya untuk belajar dan senternya ada guru, tetapi lebih banyak ke siswanya dengan berdiskusi bersama, tanya jawab dengan tematik yang diberikan guru, termasuk juga sebetulnya kalau saya lihat dari proses pembelajarannya Bu Tari sendiri itu bukan sekedar di pengembangan pembelajaran berdiferensiasi produk, tetapi kalau saya lihat di situ Bu Tari juga sudah menyelipkan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, ini bisa saya lihat ketika Bu Tari bisa memberikan pilihan-pilihan kepada anak tentang tema apa yang harus mereka diskusikan di dalam sesi diskusi di situ. Kemudian untuk yang pembelajaran berdiferensi produknya sendiri, saya juga sudah mengamati bahwa anak Bu Tari sudah memberikan pengarahan yang lebih banyak, memotivasi anak yang lebih banyak bahwa produknya bisa beragam, bisa video, bisa infografis, atau mungkin bisa juga bermain peran, tetapi di situ memang kebanyakan anak masih menggunakan diferensiasi produk yang infografis. Jadi nanti mungkin perlu digali lagi. Nah, di situ. Terus kemudian yang di akhir pembelajaran juga Bu Tari juga sudah menyimpulkan dengan baik inti dari pembelajaran, termasuk juga kemarin sudah menanyakan minat anak untuk pembelajaran kedepannya apa, termasuk juga dengan termasuk juga dengan hal-hal yang perlu ditanyakan. Nah, dari proses pembelajaran itu yang saya lihat yang belum dilakukan Bu Tari mungkin di penilaian kognitifnya. Nah, di situ mungkin karena waktu mungkin gitu. Nah, jadi dari penilaian kognitifnya belum ada. Nah, diusahakan misalnya waktunya habis, kalau menurut saya bisa diberikan dalam bentuk untuk pembelajaran di rumah, agar anak itu bisa mengingat kembali dari apa yang tadi dipelajari, termasuk juga pada sesi pembentukan kelompok. Kalau menurut saya pembentukan kelompoknya itu belum variatif, masih
heterogen, di mana anak masih sesuai dengan yang diinginkan saja, jadi masih belum ada, maksudnya agar menumbuhkan kerjasama bahwa tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Kalau menurut saya seperti itu, tapi nanti mungkin Bu Tari bisa memberikan masukan terhadap apa yang saya refleksikan ini, termasuk juga untuk yang pas sesi presentasi. Untuk sesi presentasinya mungkin bisa juga dilakukan secara variatif. Kalau kemarin kan masih anak maju kemudian ditayangkan dari Bu Tari nggih. Padahal kan di situ di setiap kelompok anak itu sudah membawa media HP. Nah, dari situ bisa juga dilakukan seperti kayak home visit atau gallery walk. Jadi anak bisa menunjukkan apa yang akan ditampilkan, kelompok lain bisa berkunjung, kira-kira dari kelompok ini yang dibahas apa, terus kemudian nanti bentuknya seperti apa. Nah, dari situ kan anak bisa bertanya jawab, kemudian bisa kembali ke kelompoknya, kemudian bisa menggali dari informasi tadi, kemudian mengolahnya bisa agar produknya menjadi lebih baik lagi, dan kemudian baru dipaparkan ke depan. Nah, kalau menurut Bu Tari sendiri, nah kira-kira dari pelaksanaan observasi kemarin atau pembelajaran kelas kemarin, menurut Bu Tari, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Bu Tari rencanakan itu benar-benar berhasil? Kalau kemarin kan waktu di pra-observasi Bu Tari menyimpul atau mentargetkan 80% itu tercapai nggih. Iya. Nah, kira-kira apakah sudah benar-benar tercapai Pak menurut Bu Tari? Terima kasih sekali atas masukan dan saran yang sudah diberikan oleh Bu Lita terhadap apa yang sudah saya lakukan di kelas bersama dengan anak-anak. Menurut saya untuk target yang sudah saya canangkan 80% itu berhasil seperti itu. Menurut saya di mata saya itu sudah berhasil. Kemudian yang kedua itu ketika saya melakukan proses pembelajaran, memang itu materinya banyak. Budaya lokal itu kan meliputi situs lokal, kemudian ada tradisi lokal, ada permainan tradisional, kemudian ada produk lokal juga, itu materinya banyak. Sedangkan saya itu hanya memiliki 2 jam pelajaran, 2 kali 40 menit seperti itu, Bu. Mungkin di lain kesempatan untuk materi itu nanti bisa saya kembangkan lagi menjadi 2 kali pertemuan, karena memang ketika pelajaran PPK itu kan durasinya memang 3 jam pelajaran, Bu. 3 jam pelajaran, sedangkan untuk semester ini kan yang 1 jam pelajaran digunakan untuk proyek, jadi saya hanya bisa masuk ke kelas itu dengan 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran saja. Terima kasih atas saran yang telah diberikan oleh Bu Lita. Mungkin di lain kesempatan saya bisa memikat modul itu menjadi 2, Bu. Jadi mungkin untuk sesi 1 itu nanti saya pas situs lokal sama satunya lagi, kemudian yang 2 diantaranya nanti akan saya berikan ke waktu yang berikutnya seperti itu. Kemudian yang kedua untuk pembentukan kelompok, Bu. Terima kasih sekali atas usul Bu Lita. Mungkin nanti untuk pembentukan kelompok itu saya akan melakukan asesmen awal, asesmen diagnostik nih, Bu. Kalau kita belajar di PMM itu kan ada asesmen diagnostik seperti itu. Nanti saya akan bekerja sama juga dengan guru lain. Mungkin kita bisa bekerja sama, Bu Lita, karena kita mengajar di kelas yang sama. Nanti kita juga bisa bekerja sama dengan guru BK, kita melakukan asesmen diagnostik. Oh, anak ini ternyata gaya belajarnya seperti ini, kemudian dia itu minatnya di ini. Nah, nanti kita bisa berkolaborasi, kita akan menyesuaikan dengan bakat minat anak, kemudian dengan passionnya anak itu di mana, sehingga kita dapat membuat kelompok itu lebih efektif seperti itu. Kemudian untuk diferensiasinya, Bu, terima kasih sekali. Ternyata saya dengan tidak sadar sudah melakukan diferensiasi konten, Bu. Di mana untuk kemarin itu saya fokusnya pembelajaran yang berpihak pada murid dengan diferensiasi. Memang benar yang disampaikan oleh Bu Lita
Yunita, saya itu sudah memberikan kesempatan kepada anak, silahkan kalian membuat tugas yang Bu Tari berikan itu dengan berbagai bentuk yang kalian minati seperti itu, bisa berupa infografis, kemudian yang kedua itu bisa berupa video, atau kalian juga bisa membuat semacam alur ditulis di buku, kemudian kalian presentasikan, kalian bisa buat di kertas manila dan sebagainya. Sebenarnya Bu Yunita, kalau misalnya saya itu memberikan waktu yang lebih panjang kepada mereka itu bisa mereka, tetapi mungkin karena waktunya hanya 2 jam pelajaran dan mereka itu berburu dengan waktu, maka mungkin mereka itu berpikir saya disediakan waktu cuman berapa menit oleh Bu Tari, maka yang bisa saya lakukan adalah dengan membuat infografis dan aplikasi bantuan. Mungkin anak berpikir semacam itu. Jadi mungkin di lain waktu seperti tadi di awal saya sampaikan, saya akan mengembangkan modul itu menjadi 2 gitu, sehingga nanti murid bisa leluasa. Kemudian yang ketiga, tadi Bu Yunita juga menyoroti masalah asesmen penilaian kognitif. Terima kasih sekali, karena memang kemarin saya tidak memberikan tugas rumah kepada anak, karena memang saya berpikir seperti ini Bu Yunita, saya maksimalkan di rumah, kemudian nanti anak itu kan waktunya untuk bermain, biarkan dia bermain di rumah. Kalau saya berpikirnya seperti itu, sehingga saya maksimalkan waktu di sekolah. Tapi kadang-kadang saya juga memberikan pekerjaan yang harus mereka selesaikan di rumah. Tapi jarang saya memberikan PR ke anak, itu jarang. Yang penting Bu Tari sudah berusaha untuk memaksimalkan selama proses pembelajaran itu agar anak-anak benar fokus dan terlibat aktif gitu. Saya berupaya supaya anak itu ketika pembelajaran mereka aktif dan mereka tidak takut dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya berusaha untuk masuk ke dunia mereka semacam itu. Terus untuk yang penilaian kognitif itu, saya rasa menurut saya itu sudah ada di tugas yang mereka buat itu. Jadi sudah langsung bisa kita lihat di situ, di mana ketika misalnya kan mereka masing-masing kelompok itu ini situs lokal, kemudian yang satu kelompok lagi tradisi lokal, situs lokal mereka itu mengambil gedung Pakuan misalnya, kemudian dia itu memberikan informasi tentang gedung Pakuan itu di mana, kemudian sejarahnya seperti apa dan lain sebagainya. Tradisi lokal ya, kemarin itu kan kita yang presentasi, ada yang mempresentasikan tentang tradisi lokal, kemudian mereka mengambil nyadran, di mana nyadran itu merupakan tradisi lokal yang ada di Kota Salatiga. Mereka menceritakan kepada temannya apa itu nyadran, bagaimana proses nyadran, kemudian hal apa yang bisa diambil dari nyadran tersebut. Nah, saya rasa itu juga merupakan suatu pembelajaran juga yang masuk ke aspek kognitif semacam itu. Kemudian saya berterima kasih sekali atas usulnya Bu Yunita, sarannya Bu Yunita. Tadi memang anak-anak itu kan mereka membawa gawe gitu. Kemarin saya tidak terpikirkan supaya anak itu men-share hasil pekerjaannya di grup kelas mereka, kemudian semuanya bisa melihat. Yang saya pikirkan mereka anak-anak yang maju itu menyampaikan hasilnya kepada saya, kemudian saya bisa menampilkannya di screen besar, kemudian anak-anak supaya bisa fokus. Saya mikirnya begitu, ketika misalnya saya memberikan tugas anak yang presentasi itu ke anak-anak yang lain melalui gawainya masing-masing, saya takutnya mereka fokus ke HP-nya. Tetapi ketika misalnya saya itu menampilkannya di screen besar, anak-anak fokusnya ke situ. Seperti itu Bu Yunita. Terus apalagi yang belum saya jawab? Sudah semua Bu. Nah, ini saya tertarik ingin bertanya, kira-kira dari proses pembelajaran kemarin, menurut Bu Tari hal baik apa yang sudah Bu Tari raih di situ?
Kalau menurut saya Ibu Yunita, ketika kemarin kita melakukan pembelajaran di kelas itu, saya sudah berusaha untuk berpihak kepada murid. Saya memberikan yang terbaik kepada murid. Mereka itu bisa aktif mengemukakan pendapat mereka dengan tidak canggung melakukan proses pembelajaran. Itu merupakan kalau menurut saya itu adalah prestasi yang luar biasa yang sudah saya sudah saya raih, karena saya itu menginginkan sekali ketika misalnya saya melakukan pembelajaran itu tidak hanya dari satu arah saja, tidak hanya dari saya saja, melainkan semua yang ada di situ juga berpartisipasi aktif seperti yang kemarin Bu Yunita Dirsani seperti itu. Apalagi ini kan saya materinya itu tentang budaya lokal. Ternyata mereka itu sangat tertarik dengan budaya-budaya yang ada di sekitar kita semacam itu. Meskipun kadang-kadang Bu, nah di tempat saya tuh nggak ada nyadran itu ngomong Bu. Kadang kan ketika saya melakukan proses pembelajaran, memang saya itu tidak full menggunakan bahasa Indonesia, tetapi saya kadang menggunakan bahasa-bahasa yang ada di sekitar kita supaya mereka juga paham seperti itu. Terus kemudian ternyata anak-anak itu juga belum begitu paham tentang misalnya produk-produk lokal yang ada di sekitar kita. Terus ternyata ketika mereka itu sudah tahu, oh produk-produk lokal yang berasal dari Anyaman itu ada besek. Bu, besek itu seperti apa tuh Bu? Kan anak-anak bilangnya seperti itu. Nah, besek kuwi nek bapakmu balik kenduren biasanya nggawa besek. Apa yang dari plastik itu? Ya tidak. Nah, sekarang kan memang semacam itu ya. Semuanya dari plastik. Kalau zaman Ibu Tari mbiyen cilik yang bapak kuwi kondur kenduren ku nggo besek kuwi saka anyamannya saka bambu. Terus nanti saya tampilkan di sini. Kemudian berbagai macam permainan tradisional ya Bu. Kemarin kita juga melihat. Sekarang anak-anak itu kan fokusnya ke game online. Dia Free Fire, kemudian ada Mobile Legend. Dia itu, saya lihat anak-anak ketika dia itu diperbolehkan menggunakan gawai, itu anak-anak fokusnya gini loh, ngejeti HP iki sampean ki ngopo? Ternyata kekrian tuh Bu, kekrian. Bentar Bu, seperti itu. Mereka asik dengan gawainya, sehingga mereka itu kurang bersosialisasi dengan temannya seperti itu. Nah, ketika dia kurang bersosialisasi dengan temannya, mereka mau membuat kelompok saja sulit karena mereka itu sudah individual. Oleh karena itu kemarin saya perkenalkan permainan-permainan tradisional yang mungkin di zaman saya itu masih membumi. Jadi kalau bisa saya simpulkan, dengan komunikasi yang baik, menciptakan suasana yang hangat kepada anak, memberikan porsi anak yang banyak untuk bisa bersuara, berpendapat, melakukan pilihan, pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan membuat anak jadi ingin tahu, macam gitu. Nah, terus kemudian itu hal baik yang sudah Bu Tari lakukan. Nah, selama itu juga adakah hal-hal yang misalnya masih ada menjadi hambatan bagi Bu Tari untuk melaksanakan kegiatan kemarin? Masih ada hambatan atau tidak? Kalau hambatan tetap ada Bu, selalu ada dan berusaha saya minimalisir. Kalau kemarin itu kan saya pengennya semua anak berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ternyata ya ada saja nih anak yang masih ateng, nek ora ditabuh ya orang kuwi seperti itu, sehingga saya harus lebih meluangkan waktu lebih banyak untuk anak itu. Harus saya tanya, harus supaya mereka itu atau anak-anak yang semacam itu bisa seperti teman-temannya usia seperti itu. Alhamdulillah kemarin juga seperti yang Bu Yunita lihat, anak-anak yang anteng itu ketika saya tanya, memang saya harus melakukan pendekatan yang lebih kepada anak-anak yang seperti itu, meskipun saya harus jemput bola karena seperti itu, anak-anak juga sudah bisa lebih antusias gitu. Kelapa sekali gitu, jadi dari guru itu kita harus juek gitu ya, harus banyak bicara. Nah, kemudian untuk area pengembangan kedepannya sendiri, Bu Tari ingin mengembangkan apa? Kalau kemarin itu saya
pembelajaran yang fokus atau Iya. berpihak pada murid itu jelas akan selalu saya kembangkan guru kita, karena mau tidak mau itulah inti dari pembelajaran ya. Jadi kita hanya sebagai fasilitator saja, kita memfasilitasi murid supaya mereka itu bisa menemukan pengetahuannya sendiri. Kalau menurut saya ketika mereka itu menemukan pengetahuannya sendiri, maka pengetahuan itu akan mereka ingat dan mereka ingat selalu daripada kita menjejali mereka dengan materi-materi yang harus mereka hafalkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk berdiferensiasi, kalau kemarin saya itu baru memfokuskan pada diferensiasi produk, kalau besok mungkin diferensiasi proses serta diferensiasi konten akan lebih saya tingkatkan lagi. Seperti itu. Terus kemudian untuk tujuan yang ingin ditekankan apa? Tujuannya tentu saja sesuai dengan fokus materi yang saya berikan. Kalau besok ganti materi lagi ya berarti nanti tujuan pembelajarannya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Terus nanti untuk ukuran keberhasilan dari area pengembangan Ibu Tari sendiri nanti bagaimana? Ukuran keberhasilannya ketika misalnya di diferensiasi produk misalnya, ketika misalnya produknya sudah bisa bervariasi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan minat mereka, karena rencananya tadi kan akan melakukan asesmen dulu lah. Ketika mereka itu sudah bisa membuat produk sesuai dengan bakat minat mereka, berarti sudah berhasil. Menurut saya seperti itu. Itu salah satu contohnya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketika mereka itu sudah bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran, mereka sudah bisa menggali sendiri kemampuan mereka, pengetahuan mereka, itu saya rasa keberhasilan itu sudah bisa. Terus kira-kira untuk waktu yang dibutuhkan untuk bisa meraih dari area pengembangan itu agar benar-benar berhasil seperti yang ingin Bu Tari capai, itu berapa lama Bu Tari ingin mewujudkan itu? Kalau target nih ya Bu ya, target kan setiap kali pembelajaran pasti akan selalu ada peningkatan targetnya semacam itu. 1 semester lah Bu. Insya Allah satu semester kalau sudah terlihat, otomatis nanti di semester berikutnya kan sudah kita sudah tahu alurnya, tahu kita harus begini. Tinggal bagaimana kita menjaga konsistensinya. Betul. Terima kasih Bu Tari untuk percakapan hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan dari apa yang dirasakan Bu Tari dari observasi sampai dengan pasca observasi ini, menurut Bu Tari bagaimana? Iya, ketika misalnya supervisi akademik, kita kemarin kan melakukan supervisi akademik, kemudian pada tahap pra-observasi saya itu sudah ditanya area mana yang akan dikembangkan, tujuannya apa. Jadi saya bisa memilih sendiri Bu. Jadi bisa memilih sendiri. Kemudian ketika diobservasi itu karena sudah ada pra-observasi itu saya sudah lebih siap lagi. Oh ini toh area pengembangan yang akan saya kembangkan, sehingga saya lebih fokus ke area itu. Apalagi dengan adanya pasca observasi seperti ini, kemudian saya tahu mana kelebihan saya, mana kelemahan saya, sehingga saya bisa memperbaiki apa yang kurang dari diri saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tari untuk percakapan kita hari ini. Semoga ini bisa menjadi sesi percakapan untuk praktik berbagi baik. Jadi saya jadi belajar juga dari Bu Tari apa yang harus saya lakukan di kelas saya. Sekali lagi terima kasih Bu Tari. Sami-sami Bu Yudita.